Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Sabit terjaga dari tidurnya. Ia melihat ayahnya Sabit sedang melakukan ritual di depan berhala dengan kalimat-kalimat yang tak dipahami. Namun Zaid menduga yang ayahnya ucapkan adalah doa. Saat masih kecil, Zaid telah mendengar bagaimana perbincangan orang-orang dewasa terkait permusuhan kabilah Aus dan Khazraj. Permusuhan ini telah puluhan tahun usianya dan tak ada yang berpikir untuk mendamaikan. Sepertinya dendam turun-temurun ini diwariskan dari generasi ke generasi. Zaid kecil sering bertanya, kapankah permusuhan itu berakhir? Lama menunggu kedatangan ayahnya yang keluar berperang. Akhirnya kabar kematian saja yang datang. Sabit terbunuh dalam perang itu. Alhasil, rasa dendam Zaid pun muncul karena ayahnya juga telah menjadi korban dari peperangan antara dua kabilah itu. Di usia yang 11 tahun, ia mendengar di kota Yastrib berbagai sudut kota berhias, termasuk jalan-jalan, lorong dan pekarangan rumah. Ia mendengar syair, purnama telah terbit di celah-celah bukit. Wajiblah bersyukur kita, ia mengajak penyembah Tuhan yang Maha Esa. Zaid melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Ia melihat dan merasakan ada yang berbeda dari keduanya. Di Yastrib, Rasulullah dan Abu Bakar singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ berbondong-bondong orang masuk Islam. Zaid telah masuk Islam. Beberapa tahun kemudian, kaum muslimin sibuk menyiapkan angkatan perang untuk menghadapi perang Badar. Rasulullah SAW tengah melakukan pemeriksaan terakhir terhadap tentara kaum muslimin yang pertama-tama dibentuk dan segera akan diberangkatkan di medan jihad di bawah komando beliau. Ketika Rasulullah sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba seorang anak laki-laki berusia kurang dari 13 tahun datang menghadap beliau. Anak itu kelihatan cerdas, terampil, cermat, dan teliti. Di tangannya tergenggam sebuah pedang yang panjangnya melebihi tinggi badannya. Dia berjalan tanpa ragu-ragu dan tanpa takut melewati barisan demi barisan menuju Rasulullah. Begitu berada di depan Rasulullah, dia berkata, "Saya bersedia mati untuk engkau, wahai Rasulullah. Izinkanlah saya pergi jihad bersama engkau, memerangi musuh-musuh Allah di bawah panji-panjimu." Rasulullah menengok anak itu dengan gembira dan takjub. Beliau menepuk-nepuk pundak anak itu tanda kasih dan simpati. Tetapi beliau menolak permintaan anak itu karena usianya yang sangat muda. Anak itu pulang kembali membawa pedangnya, tergesek-gesek menyentuh tanah. Dia sedih dan kecewa lantaran permintaannya untuk menyertai Rasulullah dalam peperangan pertama yang akan dihadapi beliau ditolak. Ternyata dari kejauhan ibu anak itu mengikuti dari belakang. Ia pun tak kalah sedihnya. Dia ingin melihat anaknya berjuang di bawah panji-panji Rasulullah. Dalam angan-angannya terbayang, alangkah bahagianya ayah anak itu sekiranya dia masih hidup melihat anaknya dapat mendekatkan diri kepada Rasulullah dan berjihad bersamanya. Tetapi anak Ansor yang cerdas dan pintar ini tidak lekas putus asa. Walaupun dia ditolak Rasulullah untuk menjadi prajurit karena usianya masih sangat muda, dia berpikir mencari jalan lain yang tidak ada hubungannya dengan usia. Pikirannya yang tajam segera menemukan jalan. Jalan itu ialah bidang ilmu dan hafalan. Anak itu menyampaikan buah pikirannya kepada ibunya. Sang ibu menyambut gembira buah pikiran anaknya dan segera merintis jalan untuk mewujudkannya. Sang ibu memberitahu beberapa orang famili tentang keinginan yang akan ditempuh anaknya. Mereka setuju lalu pergi menemui Rasulullah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ini anak kami. Dia hafal 17 surat dalam kitab Al-Quran. Bacaannya betul, sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada engkau. Di samping itu dia pandai pula membaca dan menulis Arab. Tulisannya indah dan bacaannya lancar. Dia ingin berbakti kepada engkau dengan keterampilan yang ada padanya. Dan ingin pula mendampingi engkau selalu. Jika engkau menghendaki, silahkan mendengarkan bacaannya." Rasulullah mendengarkan bacaan anak itu. Bacaannya ternyata memang bagus, betul dan fasih.
Kalimat-kalimat Al-Quran bagaikan berkerlap-kerlip di bibirnya seperti bintang gemintang di permukaan langit. Bacaannya menimbulkan pengaruh dan berkesan. Wakaf-wakaf atau tanda-tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain dilaluinya dengan tepat, menunjukkan dia paham dan mengerti dengan baik apa yang dibacanya. Rasulullah gembira karena apa yang dilihat dan didengarnya mengenai diri anak itu ternyata melebihi apa yang dikatakan orang yang mengantarnya. Terlebih lagi anak itu pandai pula membaca dan menulis. Rasulullah menoleh kepadanya seraya berkata, "Jika engkau mau selalu dekat denganku, pelajarilah baca tulis bahasa Ibrani. Aku tidak percaya kepada orang Yahudi yang menguasai bahasa tersebut." Anak kecil itu menyanggupi. Dengan tekun ia mempelajari bahasa Ibrani. Karena kecemerlangan otaknya dalam waktu singkat dia dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik, berbicara, membaca, dan menulis. Apabila Rasulullah hendak menulis surat kepada orang-orang Yahudi, dialah yang dipanggil beliau menjadi sekretaris. Bila beliau menerima surat dari mereka, dia pula yang disuruh membacanya. Kemudian anak itu juga belajar baca tulis bahasa Suryani. Ia pun berhasil menguasai bahasa itu dalam waktu singkat, berbicara, membaca, dan menulis, seperti penguasaannya terhadap bahasa Yahudi. Sejak usianya yang belia itu, ia dijadikan Rasulullah sebagai penerjemah kedua bahasa tersebut. Siapakah anak cerdas yang beruntung menjadi sekretaris pribadi Rasulullah itu? Sudah jelas, siapa lagi kalau bukan Zaid bin Thabit. Bila saat ini kita membaca Al-Quran, sesungguhnya itu berkas jasa besar dari Zaid bin Thabit yang telah mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Thabit tidak hanya tampil sebagai penerjemah, tapi ia juga menjadi penulis wahyu bila wahyu turun. Rasulullah memanggil Zaid lalu dibacakan kepadanya dan disuruh menulis. Karena itu Zaid bin Thabit menulis Al-Quran didiktekan langsung oleh Rasulullah secara bertahap sesuai dengan turunnya ayat. Alhasil, dia menjadi orang pertama tempat umat Islam bertanya tentang Al-Quran sesudah Rasulullah wafat. Zaid juga menjadi ketua kelompok yang ditugaskan menghipun Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia pula yang menjadi ketua tim penyusun mushaf di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Di antara keutamaan yang dilimpahkan Al-Quran terhadap Zaid bin Thabit, dia pernah memberikan jalan keluar suatu jalan buntu yang membingungkan orang-orang pandai pada hari Saqifah. Kaum muslimin berbeda pendapat tentang pengganti atau khalifah Rasulullah SAW sesudah beliau wafat. Kaum muhajirin berkata, "Pihak kami lebih berhak menjadi khalifah." Kata sebagian kaum Ansor, "Pihak kamilah yang lebih pantas." Kata sebagian yang lain, "Pihak kami dan kalian sama-sama berhak. Kalau Rasulullah mengangkat seseorang dari kalian untuk suatu urusan, maka beliau mengangkat pula seorang dari pihak kami untuk menyertainya." Karena perbedaan pendapat, hampir saja terjadi bencana di kalangan kaum muslimin saat itu. Padahal jenazah Rasulullah masih terbaring, belum dimakamkan. Hanya kalimat-kalimat mutiara yang bergemerlapan dengan sinar Al-Quran yang sanggup mengubur bencana itu dan menyinari jalan buntu dengan sebuah solusi. Memang dilematis kondisi saat itu. Kalimat-kalimat tersebut keluar dari mulut Zaid bin Thabit al-Ansari. Dia berkata di hadapan kaumnya, orang-orang Ansor, "Wahai kaum Ansor, sesungguhnya Rasulullah adalah orang muhajirin. Karena itu sepantasnya lah penggantinya orang muhajirin pula. Kita adalah pembantu-pembantu Rasulullah SAW. Maka sepantasnya pula lah kita menjadi pembantu bagi pengganti khalifahnya sesudah beliau wafat dan memperkuat kedudukan khalifah dalam menegakkan agama." Sesudah berucap begitu, Zaid bin Thabit mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, "Inilah khalifah kalian, bayatlah kalian dengannya." Keunggulan dan kedalaman pengertian Zaid bin Thabit mengenai Al-Quran telah mengangkatnya menjadi penasehat kaum muslimin. Para khalifah senantiasa bermusyawarah dengan Zaid dalam perkara-perkara sulit. Dan masyarakat umum selalu minta fatwa dia tentang hal-hal yang sulit pula. Keunggulannya terutama tentang hukum warisan. Karena belum ada di antara kaum muslimin
Ketika itu yang lebih mahir membagi warisan selain daripada Zaid. Umar bin Khattab pernah berpidato suatu ketika, "Hai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, datanglah kepada Zaid bin Sabit. Siapa yang hendak bertanya tentang fikih, temuilah Mu'adz bin Jabal. Dan siapa yang hendak bertanya tentang harta kekayaan, datanglah kepada saya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan saya penguasa. Allah jugalah yang memberinya." Para pencari ilmu yang terdiri dari para sahabat dan tabi'in mengerti benar ketinggian ilmu Zaid bin Sabit. Karena itu mereka sangat hormat dan memuliakannya, mengingat ilmu yang bersarang di dadanya adalah ilmu Al-Quran. Seorang sahabat lautan ilmu pula yaitu Abdullah bin Abbas pernah melihat Zaid bin Sabit direpotkan hewan yang sedang dikendarainya. Lalu Abdullah berdiri di hadapan kendaraan itu dan memegang talinya supaya hewan tersebut tenang. Kata Zaid bin Sabit kepada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, "Biarkan saja hewan itu, wahai anak paman Rasulullah. Beginilah kami diperintahkan Rasulullah menghormati ulama kami," jawab Ibnu Abbas. Kata Zaid, "Coba perlihatkan tanganmu kepadaku." Ibnu Abbas mengulurkan tangannya kepada Zaid. Ia memegang tangan Ibnu Abbas lalu menciumnya. Kata Zaid, "Begitulah caranya kami diperintah Rasulullah menghormati keluarga Nabi kami." Tatkala Zaid bin Sabit berpulang ke haribaannya, kaum muslimin sedih karena pelita ilmu yang menyala telah padam. Abu Hurairah berkata, "Telah meninggal samudra ilmu umat ini. Semoga Allah menggantinya dengan Ibnu Abbas." Orang-orang juga memuji Zaid dengan mengatakan, Zaid mengungguli siapapun dalam dua hal, Al-Quran dan ilmu waris. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa bersama Zaid bin Sabit dan kita dapat mengikuti jejak-jejak mulianya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.